Jadi itulah diskriminasi dalam penegakan hukum di Indonesia. Kasus besar di depan mata tidak ditindaklanjuti, kasus ecek-ecek, kasus kecil karena ada target politiknya terus diuber-uber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Kali ini saya masih mau melanjutkan soal korupsi di Kementerian Kelautan dan Perikanan, tetapi jurusannya ke Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Nah, ini ada pernyataan dari Arief Poyuono ya, yang mengatakan, Mas Bowo bicaralah, jangan diam 1000 bahasa. Jadi Mas Bowo di sini adalah Prabowo Subianto, bukan Edi Prabowo ya. Sebagaimana dilansir CNN Indonesia Kamis 26 November 2020. Jakarta, CNN Indonesia. Kader Partai Gerindra Arief Poyuono meminta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bicara ke publik soal kasus dugaan korupsi yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Menurutnya, Prabowo tak boleh diam karena seluruh kader Gerindra menunggu arahan dan perintahnya setelah Edi menjadi tersangka korupsi izin ekspor benih lobster atau benur. Ayo bicara Mas Bowo, kami menunggu arahan dan perintahmu. Akan kemana arah partai nanti, ujar Poyuono lewat pesan tertulis Kamis 26 November. Luar biasa ya. Saya meminta Mas Bowo bicaralah. Jangan diam 1000 bahasa dan bertanggung jawab atas kejadian yang sangat memalukan untuk partai kita ini, kata Poyuono menambahkan. Mantan Wakil Ketua Umum Gerindra itu mengatakan Prabowo harus segera bicara dan menyampaikan permintaan maaf ke publik atas kasus dugaan korupsi Edi. Menurutnya, sikap Gerindra atas kasus Edi tersebut tak bisa disampaikan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Ketua Umum saya kok diam saja? Keluar dong, tunjukkan diri ke masyarakat dan katakan maaf yang sebesar-besarnya pada masyarakat terkait Edi. Jangan cuma Ketua Harian yang bicara di publik, katanya. Poyuono percaya pria yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan itu bukan sosok yang pengecut. Luar biasa ya. Menurutnya pernyataan Prabowo soal Edi sangat penting karena menyangkut masa depan Gerindra. Mas Bowo bicara karena ini menyangkut keselamatan Partai Gerindra ke depan yang sudah dibangun dengan susah payah dan berkeringat selama ini hingga menjadi partai terbesar kedua di Indonesia, ujarnya. Ya, terbesar kedua itu dari sisi suara ya. Dari sisi perolehan suara Gerindra nomor 2, tapi dari sisi perolehan kursi nomor 3. Dikonfirmasi terpisah, Dasko menolak merespons pernyataan Poyuono yang sebelumnya menyatakan bahwa operasi tangkap tangan OTT KPK terhadap Edi membuyarkan cita-cita Prabowo menjadi presiden. Dasko mengaku hanya ingin merespons pernyataan yang disampaikan oleh sosok yang memiliki kapabilitas maksudnya, atau sosok yang capable ya, yang capable. Karena capable itu kata sifat ya. Kalau kapabilitas itu kata benda. Saya enggak menanggapi apa yang disampaikan karena saya cuma menanggapi pendapat yang dikeluarkan orang yang capable saja. Berarti tidak capable ya dianggap Poyuono.
Tapi kenapa pernah dijadikan wakil ketua umum ya? Kata Dasko kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 26 November. KPK telah menetapkan Edi dan 6 orang lain sebagai tersangka korupsi izin ekspor benih lobster atau benur. Politikus Partai Gerindra itu diduga menerima sejumlah uang yang ditampung dalam rekening mencapai 9,8 miliar rupiah. Luar biasa ya, banyak juga lah walaupun tidak spektakuler ya. 6 tersangka lainnya yakni staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Andreau Misanta pribadi, dan Safri, pengurus PT Aero Citra Cargo ACK Siswadi, staf istri Edi Ainul Faki, Amiril Mukminin, dan Direktur PT Dua Putra Perkasa DPP Suharjito. Prabowo diketahui belum menyampaikan pernyataan apapun soal penetapan status tersangka Edi hingga saat ini. Namun, saat debat Pilpres 2019 lalu, Prabowo pernah menyampaikan bakal membawa sendiri kadernya ke penjara jika terbukti korupsi. Itu kan dalam konteks debat Pilpres nanti dikatakan ya. Karena konteksnya debat Pilpres ya kalau terpilih. Kalau tidak terpilih ya semua debat Pilpres itu menjadi sesuatu yang mungkin dipikir tidak perlu diimplementasikan lagi ya. Ini ada beberapa berita yang juga perkembangan ya. Ada juga berita Edi Prabowo jalani pemeriksaan perdana usai jadi tersangka. Ada juga Edi Prabowo ditangkap, Sekjen KKP minta pegawai fokus kerja. Emangnya pegawai suruh merumpi ya. Bukan merumpi, ngerumpi ya. Lihat juga Gerindra terima pengunduran diri Edi Prabowo dari partai. Edi Prabowo jalani pemeriksaan perdana usai jadi tersangka. Andreau Misanta ex caleg PDIP buron di kasus Edi Prabowo. Ini yang tadi ya disebut sebagai staf khususnya. Jadi sobat RH sekalian, ini belum terbaca apakah dia mundur sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Ya harusnya mundur ya, karena itu sudah pernah terjadi dengan ya macam-macam orang ya, dengan Andi Malarangeng, dengan Jero Wacik itu masa pemerintahan SBY, dengan Sekjen Golkar selalu lupa saya namanya ya, Idrus Marham ya, dengan Idrus Marham, dan sekarang dengan Edi Prabowo. Tapi lagi-lagi sobat RH sekalian ya, kalau ini misalnya dianggap menamatkan keinginan Prabowo menjadi presiden tahun 2024, rasanya enggak juga. Nah ini bukan sesuatu yang membahagiakan sesungguhnya, tetapi sesuatu yang memprihatinkan. Kenapa begitu? Karena hampir semua partai politik di Indonesia terjerat kasus korupsi. Ya katakanlah misalnya Partai Golkar yang paling spektakuler. Ketua umumnya terjerat kasus korupsi yaitu Setia Novanto. Tapi faktanya Golkar masih nomor 2 dari sisi perolehan kursi partai politik, walaupun dari sisi suara nomor 3. Kalau dari sisi suara nomor 3, sepertinya inilah kali pertama bagi Golkar ya. Karena tahun 1999 dia suara terbanyak nomor 2. Kemudian tahun 2004 malah juara 1, 2009 juara 2 setelah Demokrat, 2014 juara 2 setelah PDIP, 2019 juara 2 setelah PDIP, 2019 ya. Tapi 2019 ini ternyata untuk suara Golkar kalah. Ya mungkin ada sedikit punishment ya, sementara Demokrat turun jauh, lalu Gerindra naik. Tapi bukan faktor korupsi ya, bukan faktor yang terkait dengan tindak pidana korupsi dan lain sebagainya. Terbukti Demokrat misalnya tahun 2019 dia tidak memerintah kan, 2014 2019 tidak memerintah, tidak ada kader-kadernya yang terlibat dalam kasus korupsi sebagaimana mungkin kader PDIP. Nanti kita cek satu-satu. Itu yang membedakan antara Demokrat 2014. Tapi toh suara Demokrat juga menurun jauh ya sobat RH sekalian, dan PDIP tetap top ya, Golkar juga tetap 2 besar.
Artinya saya khawatir ya, yang namanya korupsi ini sesuatu yang membuat masyarakat kita ya biasa-biasa saja. Tidak ada punishment terhadap katakanlah kader-kader partai yang korupsi. Termasuk juga mungkin calon presiden dari partai tersebut. Nah, ini kan memprihatinkan sesungguhnya. Karena kalau tidak ada punishment atau social punishment seperti ini, ya tidak akan ada efek jerah, deterrent effect untuk melakukan tindak pidana korupsi oleh kader partai politik maupun oleh tokoh politik. Karena ternyata masyarakat melihatnya biasa-biasa saja, tidak ada gempa bumi. Padahal kalau di negara lain ada kader partai, kemudian menteri pula yang korupsi, dan korupsinya ya sebenarnya korupsi agak tidak sophisticated ya, tidak canggih ya, menampung uang dan lain sebagainya. Maka yang terjadi adalah di luar negeri mungkin, wah itu sudah heboh sekali ya, tapi di kita orang menganggap biasa-biasa saja. Persoalan besar di Republik ini. Karena itu sekali lagi untuk memberantas korupsi kita tidak bisa mengandalkan adanya social punishment, adanya punishment dari masyarakat, baik ketika hidup di sosial maupun saat nanti berlaga di pemilu maupun pilpres. Faktanya di beberapa tempat, di beberapa daerah, mereka yang sudah divonis melakukan tindak pidana korupsi bisa menang juga. Bahkan ada yang menang dengan berposisi di balik rumah tahanan, di balik penjara. Karena kita tahu dalam konteks pilkada misalnya, ya seseorang yang dinyatakan sebagai tersangka, ya tidak ada masalah untuk berkontestasi di dalam pilkada. Sebagai terdakwa pun tidak ada masalah juga. Kalau sudah divonis, nanti akan dilihat ketika dia menang, dia dilantik terlebih dahulu. Setelah dilantik, dia akan diberhentikan sementara. Kalau bandingnya dia menang, dia akan diaktifkan lagi sebagai kepala daerah. Kalau kemudian dikasasi kalah lagi, ya dinonaktifkan pemberhentian tetap karena sudah inkrah. Itu aturannya Sobat Era sekalian. Dan memang bukan tidak ada masalah dengan penetapan tersangka. Kadang-kadang terlalu mudah ya penetapan tersangka yang kadang-kadang isunya atau case-nya nggak ada. Jadi itulah diskriminasi dalam penegakan hukum di Indonesia. Kasus besar di depan mata tidak ditindaklanjuti, kasus ecek-ecek, kasus kecil karena ada target politiknya terus diuber-uber dipermasalahkan. Itu terjadi dengan teman saya ya yang saat ini sedang berlaga di pemilihan gubernur ya. Ternyata kasus 5 tahun lalu 2015 diungkap lagi karena memang status tersangkanya tidak pernah dicabut walaupun case-nya barangkali no case, tidak ada kerugian negara, bukan kasus korupsi dan lain sebagainya. Tapi ya kebetulan konteks 2015 itu penuh dengan gonjang-ganjing politik ya. Jadi saudara sekalian, mudah-mudahan saya selalu berharap ya, mudah-mudahan ini memberikan pembelajaran bagi Partai Gerindra. Janji Prabowo untuk menyeret langsung itu kan disimbolisasikan dengan paling tidak ya satu memberhentikan kadernya. Tapi kalau kadernya sudah berhenti mau diseret kemana lagi ya, bukan kadernya kan. Yang berikutnya adalah pelajaran juga bagi Prabowo sendiri ya, bahwa memang untuk menguatkan ideologi anti korupsi kader-kadernya itu ya harus lebih kuat lagi. Karena saya mulai percaya, dan sebenarnya dari dulu juga percaya, tidak ada partai atau aktivis partai yang imun dari korupsi. Kalau ada kesempatan untuk melakukan itu, maka korupsi akan terjadi. Dan semua aspek. Jadi misalnya korupsi berjemaah EKTP, mungkin kalau terus-menerus diinvestigasi, diobrak-abrik terus, ya mungkin semua orang juga akan kena. Tapi sepertinya hanya menyasar 1-2 kira-kira yang bombastis, setelah itu tidak ditindaklanjuti. Yang lain bebas melenggang. Kasus KKP ini sebenarnya kalau dilihat gradasi kasusnya nggak besar-besar amat juga. Ya, kerugian negara juga relatif sebenarnya, ya, karena itu banyak dari suap. Artinya
pihak lain yang memberikan uang. Beda sama EKTP. EKTP betul-betul kasus korupsi yang merugikan triliunan rupiah. Dan harusnya itu juga yang harus dikejar ya. Tapi it's okay. Saya selalu mengatakan korupsi adalah korupsi. Jadi kalau Anda memang korupsi dan Anda kebetulan dipilih untuk diinvestigasi, ya itulah nasib. Makanya pesan moralnya jangan korupsi. Tapi juga pesan moralnya adalah penegak hukum harus profesional, tidak boleh dijadikan alat atau menjadi alat dari kekuasaan untuk menembak dan membidik orang-orang yang sebenarnya tidak jahat, tidak melakukan korupsi, hanya melakukan inovasi, bahkan tidak makan sepeser uang pun ke dalam dirinya ya, tapi dibidik, dijadikan tersangka. Sama seperti penersangkaan dengan Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik, hanya karena berbeda pendapat, dianggap menghina, dianggap menyebarkan kebencian dan lain sebagainya. Padahal banyak ada politisi yang setiap saat menyebarkan kebencian tidak diapa-apakan misalnya ya. Karena itulah mudah-mudahan hukum kita tegak seluruh-seluruhnya, tidak pandang bulu, dan penegak hukumnya profesional siapapun dia, siapapun penghulunya. Mumpung lagi gonjang-ganjing pemilihan Kapolri ke depan, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, membenci, dan memeras. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Yeah.